dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat, apa kabar? Kembali saya Ilham Danta hadir menemani Anda siang hari ini. Dan seperti yang sudah saya sounding pagi hari tadi, bahwa dari jam 1 sampai 2 siang kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Nah, nanti kita akan mengenal lebih dekat dengan sahabat-sahabat ini, karena kita dapatkan informasi bahwa SMA Pembangunan Jaya 2 itu pada bulan bahasa ini menggelar beragam program. Satu di antaranya itu adalah Panggung Dolanan Bahasa dan Sastra, atau disingkat menjadi Pandora dan Studentpreneur. Nah, Pandora ini seperti apa? Nanti kita akan coba buka satu persatu bersama dengan 3 narasumber kita pada siang hari ini ya. Ada Alfa Casey Emerich Kembuan ya. Ini siswa kelas 11 IPA. Kemudian juga nanti ada Muhammad Marvel Aditya, siswa kelas 11 IPS, dan Tobizu, siswa kelas 12 IPS. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang. Ini ada siapa saja di sana? Ini yang sudah bergabung. Oh, tiga-tiganya ya. Kalau saya lihat layar ya yang ada di studio kami, itu yang sebelah kiri kalau nggak salah Tobi ya? Betul? Ya, sangat betul. Oke. Ya, Tobi, apa kabar? Sangat baik. Sangat baik, oke. Nah, ini di sebelahnya, ini beda ruangan ya, pasti beda room ya. Nah, yang lagi berdua ini ada Alfa Casey Emerich. Mana ini Alfa Casey? Halo, Alfa Casey. Halo, hadir di sini. Oke, panggilannya siapa nih? Alfa atau Casey atau Emerich? Bisa dipanggil Casey. Casey saja. Oke, Casey apa kabar? Kabar baik. Kemudian di sebelahnya ini ada Marvel ya? Ya. Oke, Marvel apa kabar, Marvel? Baik banget. Oke, baik, terima kasih. Suaranya agak kenceng ya. Mungkin kalau jam siang-siang ini jam ngantuk sebenarnya. Jam tidur ya. Oke, baik. Gini, saya coba ke siapa dulu nih ya? Ke Tobi dulu deh. Ke Tobi. Saya ingin tahu juga nih, Tobi di SMA Pembangunan Jaya 2 saat ini kalau boleh tahu sebagai apa? Saya ini sebagai ketua panitia. Ketua panitia dalam sebuah acara apa ini? Panggung Dolanan Bahasa dan Sastra. Oke, Pandora ini ya. Ya, betul. Nah, sebagai ketua panitia pasti setidaknya sudah tahu ya. Mungkin bisa dikatakan 100% lah harus menguasai gitu. Oke, bisa dijelaskan ya sebenarnya Pandora ini sebenarnya apa sih? Kalau saya tebak-tebak ini kependekan dari Panggung Dolanan Bahasa dan Sastra gitu kan. Tapi di dalamnya itu apa? Ini merupakan program apa begitu? Monggo silakan. Jadi untuk pengenalan dulu, di sekolah kami ini ada yang namanya acara Bulan Bahasa rutin setiap Oktober. Lalu tentu dalam acara Bulan Bahasa ini kami harus membuat acara yang menarik ya Pak, untuk mengembangkan dalam kemampuan berbahasa dan berbudaya. Sehingga dalam acara tahun ini Pandora ada berbagai macam acara. Salah satunya ada speech atau pidato dalam bahasa Inggris, cover lagu Mandarin, musikalisasi puisi yang bahasa Indonesia, lalu jula-juli bahasa Jawa, dan yang terakhir ini pameran seni virtual. Dan tentu kita belajar, dan di sekolah kami ini mempelajari beragam bahasa Pak, yang kembali tadi itu ada kita belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah, bahasa Jawa gitu. Sehingga kita belajar dengan asik gitu Pak, melalui tampilan.
Oke, jadi belajarnya itu tidak melulu pakai bahasa Indonesia, tapi juga kita mempelajari bahasa-bahasa lain ya, selain bahasa Inggris dan atau bahasa asing ya, atau ternyata juga bahasa Jawa ya. Betul. Iya, Pak, sangat betul ya. Oke, nah sebenarnya kalau boleh tahu nih Tobi ya, apa sih yang melatar belakangi gitu? Kenapa harus ada Pandora ini? Apakah memang hanya untuk memperingati bulan bahasa saja, atau mungkin ada apa ya semacam tujuan atau visi-visi lainnya begitu? Nah, tentu kalau memperingati bulan bahasa itu wajib di sekolah kami. Tetapi yang menjadi tujuan utama kami ini untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan menjadikan siswa pembangunan Jaya 2 ini menjadi berbudaya gitu Pak. Untuk kritis keadaan sekitar begitu Pak. Kira-kira. Oke, baik. Sebenarnya ini event ini apakah jika tahun lalu mungkin tahun 2019 ya, atau mungkin 2018, karena mungkin tahun 2020 ini nggak diadakan ya, betul ya? Untuk tahun lalu diadakan juga Pak. Oh, tetap tahun 2020 diadakan ya? Ya, tapi masih virtual gini. Oke, berarti dilakukan secara virtual karena memang saya menduga tidak diadakan karena pada saat itu kan lagi pandemi gitu kan? Baik. Ya, Pak, betul. Oke, apakah pada tahun-tahun sebelumnya ini namanya sama, Pandora atau bagaimana? Untuk tahun sebelumnya ini belum Pandora, tetapi namanya ini masih bulan bahasa gitu Pak. Belum dinamai yang menarik-menarik gitu. Oke, baru tahun ini 2021 diberi nama Pandora mungkin supaya lebih gampang diingat, dan saya kok jadi ingat film Avatar ya. Iya, betul ya. Iya Pak, kan Pandora ini aslinya dari Yunani ya Pak, kota Pandora itu. Oke, baik. Jadi selain memperingati bulan bahasa, ya diadakannya event atau kegiatan Pandora atau panggung dolanan bahasa dan sastra ini adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa di SMP di Sekolah Pembangunan Jaya itu dalam hal mengembangkan kemampuan berbahasa, gitu ya Tobi ya? Iya Pak, bahasa dan seni budaya. Oh, bahasa dan seni budaya. Nah, ini kalau boleh tahu kegiatannya dilakukan dari kapan sampai kapan sih? Untuk acara pertama ini di 14 Oktober dan puncaknya nanti akhir acara ini ada di 4 November Pak. Tentu acara ini mengundang berbagai alumni Pak untuk berpartisipasi, dan Bapak Ibu guru juga ikut dalam merayakan melalui tampilan-tampilan yang menarik. Mereka akan menampilkan atau performances gitu ya, menampilkan bakat-bakatnya gitu kan? Iya, betul sekali. Iya, betul ya. Iya. Jadi selain diisi oleh para penampil seperti siswa, juga Bapak Ibu guru juga tampil di sana. Kemudian juga ada mungkin menghadirkan narasumber-narasumber begitu ya, dalam sebuah acara-acara apa gitu ya, betul ya? Ya betul, nanti di puncak acaranya nanti ada talk show, dan sekolah kami merilis buku, launching buku siswa dan buku guru. Iya, betul. Oke, selain mengadakan event itu ternyata merilis buku ya. Kalau boleh tahu buku apa ini? Untuk bukunya tentu buku yang ditulis guru dan buku yang ditulis siswa. Kalau nggak salah siswa ini kita menulis cerpen kalau nggak salah. Oke, berarti ini buku fiksi ya? Fiksi. Jadi ada kayak semacam kumpulan-kumpulan cerpen begitu atau apa begitu, atau buku-buku ilmiah, penelitian atau bagaimana? Dan ini bukunya saya bawa. Waduh. Dari Bapak Ibu guru, ya ini ditulis oleh Pak Joseph Lidi. Merdeka Belajar dalam Praktik Pengajaran. Oke, nah. Lalu ini buku siswa Pak. Apa itu? Antologi cerpen siswa, kumpulan cerpen gitu. Coba diperlihatkan. Nah, sip. Oke, ini bisa cara mendapatkan buku ini gimana ini Tobi?
Apakah sudah dijual secara bebas begitu sehingga bisa dibeli di mana gitu? Aduh, belum dijual ini. Belum ya. Jadi limited ya. Betul. Oke. Jadi nanti kita tunggu ya kapan ini akan dirilis. Jadi kalau di launching itu pas pada saat gelaran Pandora ya. Kapan sih sebenarnya di launchingnya buku itu? Tadi tanggal berapa? 14 Oktober atau berapa ya tadi ya? 4 November, Pak. Oh, 4 November. Iya. Oke, 4 November. Baik ya, nanti ada perilisan buku. Baik Tobi, saya bergeser ke Casey sama Marvel ya. Coba, mana nih? Casey sama Marvel. Oke, Casey dan Marvel boleh diberitahukan pada saya ini dalam program atau event Pandora ini bertugas sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau kami itu tim untuk studentpreneur. Oh, studentpreneur. Oke, baik. Berarti ini ada 2 event ya. Oke, nah ini terkait dengan studentpreneur. Saya coba ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu nih, seperti apa sih sebenarnya studentpreneur ini? Kalau saya tahu nih, kalau ada kata planner itu kan berarti kita bagaimana kita dicetak untuk bisa berbisnis ya, wirausaha dan sebagainya. Tapi karena di depannya ada student, berarti mungkin pelajar yang bisa berbisnis gitu ya. Kira-kira seperti itu tuh bagaimana nih? Silakan. Ya, jadi bisa saya jelaskan, studentpreneur ini adalah kita bilang rangkaian acara untuk nanti acara yang akan diadakan lagi GEW atau Global Entrepreneurship Week. Jadi sebelum adanya studentpreneur ini sudah ada Ekonoforia ya. Nah, di Ekonoforia ini pelajar-pelajar dari siswa sekolah kami ini sudah diberi ilmunya mengenai teknopreneur dan juga sociopreneur, melakukan bisnisnya bagaimana dan memulainya baiknya bagaimana, itu sudah dijelaskan semuanya. Dan di studentpreneur ini kita istilahnya prakteknya atau di mana kita melombakannya. Jadi di Ekonoforia ini kita diberikan ilmunya, dan di studentpreneur ini akan kita lombakan ilmu yang sudah kita dapatkan itu. Nah, di studentpreneur ini ada juga beberapa lomba yang sudah kita rancangkan yang sesuai dengan tema yang diangkat juga, yaitu extraordinary business. Apa itu extraordinary business? Ini maksudnya seperti bisnis yang akan dimulai untuk bibit-bibit muda di Indonesia ini, sehingga nanti bisnis yang dimulai itu bisa menjadi bisnis yang luar biasa. Oke. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, silakan nih, Marvel. Jadi di sini kita tuh apa ya, berbisnis itu nggak cuma sekedar teori aja, tapi kita juga ada praktek langsung nih, seperti bikin di studentpreneur ini. Nah, di sini ada yang tadi dijelaskan tadi, ada poster digital, ada business plan, dan ada podcast. Dan semua ini seluruhnya emang bertemakan bisnis di era pandemi. Dan di business plan di sini mempunyai 2 tema yang kami angkat, yaitu ada technopreneur dan sociopreneur itu. Dan ini emang lomba bisnis, podcast, dan poster digital ini Oke. Iya, memang volumenya kurang keras ya, tapi nggak apa-apa kalau mau ditambah lagi volumenya. Tadi di awal saya juga bilang agak dinaikin dikit ya. Oke, silakan. Saya ulang lagi, jadi di sini kita cuma bukan sekedar teori, tapi ada praktiknya langsung. Teori di sini Ekonoforia, lomba event Ekonoforia. Jadi dilanjutkan ke studentpreneur, ini adalah praktiknya langsung di lapangan. Ada business plan, ada podcast, dan ada poster digital. Nah, di sini di business plan ini mempunyai mengangkat tema, yaitu technopreneur dan sociopreneur. Di sini poster digital dan podcast yang bertemakan dengan bisnis di era pandemi. Kita nggak cuma mengajak internal saja, tapi kita mengajak seluruh pelajar Indonesia mengikuti acara kami dan bertemakan bisnis. Karena kenapa kita mengajak eksternal mengajak peserta eksternal, karena ingin mewujudkan bibit-bibit pemuda entrepreneur di Indonesia, agar pelajar Indonesia itu bisa mampu berkembang
untuk mewujudkan berwirausahanya di dalam diri pelajar masing-masing di Indonesia tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Jadi dengan kata lain bahwa di Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo ini dalam rangka bulan bahasa itu programnya beda ya. Kalau tadi Pandora ini studentpreneur beda lagi gitu. Ya, Marvel ya atau Casey ya, beda ya. Kalau saya lihat tadi sekilas itu memang mungkin yang Pandora ini diinisiasi oleh siswa-siswa dari IPS mungkin ya? Iya. Iya. Iya betul ya. Tapi kalau yang studentpreneur ini mungkin secara keseluruhan atau hanya siswa IPA saja? Keseluruhan. Oh, secara keseluruhan bisa gitu ya. Oke, nah masih kembali ke Casey dan Marvel nih. Saya ingin tahu nih sebenarnya manfaat dari studipreneur ini untuk siswa itu apa sih gitu, sehingga kita itu harus ikut dalam program atau event seperti itu. Apa nih manfaatnya buat siswa atau pelajar? Ya baik. Jadi manfaat-manfaat ya sebagai mungkin saya bicara sebagai siswa yang mengikuti studentpreneur ini ya. Manfaat yang bisa kita dapatkan mengikuti studentpreneur ini, kita pastinya bisa lebih luas, bisa dibilang relasinya. Kita bisa lebih kenal lebih banyak orang, dan juga teman-teman yang ada di siswa Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo ini. Kedua, kita juga bisa lebih kreatif dan berpikir kritis. Karena kan karya-karya yang kita lombakan ini juga kita kasih temanya yaitu socialpreneur dan technopreneur. Nah, mereka ini juga harus berpikir kritis untuk gimana sih bisnis yang bakal laku nantinya, atau gimana sih memulai bisnis yang baik. Nah, itu kan juga perlu diperlukan pemikiran ekstra, biar nanti kita kan juga nggak bisa asal-asal buat bisnis, nanti akhirnya malah nggak laku. Ya, malah akhirnya nggak laku dan bisnis itu nggak jalan lagi. Jadi kita di sini, di lomba-lomba yang kita adakan ini, pastinya itu ada kreativitas dan berpikir kritis. Ya, begitu. Oke, baik. Sebenarnya yang ada di dalam studentpreneur ini apa saja sih? Apakah hanya berupa kegiatan, lomba-lomba, atau mungkin ada kegiatan lain? Misalnya mungkin ada kegiatan yang bertema sosial, atau mungkin mengenal atau pelatihan gitu ya, kemana dan seperti apa gitu. Apa saja sih? Oh, di sini kita bukan cuma sekedar lomba, tapi di sini waktu kemarin hari Senin ada webinar mengenai bisnis model kanvas itu seperti apa. Kayak habis itu mau bangun bisnis, waktu webinar di tanggal 25 ya. 25. Jadi kita mengikuti webinar tersebut dan bukan sekedar mengajak internal saja, tapi juga buat publik juga, buat eksternal. Jadi semua mengikuti webinar tersebut. Dan kita juga dapat ilmunya ya, Kisnya. Kita juga dapat ilmunya mengenai bisnis dari narasumber GEW tersebut, dari webinar tersebut, dari Direktur Global Entrepreneur Indonesia tersebut. Oke, nah untuk studentpreneur ini sendiri apakah memang baru kali ini diadakan atau memang sudah dari dulu ya? Sudah dari dulu. Tahun lalu kita adakan. Iya, tahun lalu kita juga adakan, itu di bulan September. Jadi namanya Septempreneur atau kepanjangannya September Entrepreneurship. Kalau ini kan Student Entrepreneurship, jadi studentpreneur. Bisa dikatakan bahwa studentpreneur ini diadakan tiap tahun ya? Iya. Oke, dan tiap tahun pasti ada perbedaan gitu ya. Kalau untuk yang tahun ini 2021 sebenarnya lebih concern kemana sih atau fokus kemana gitu? Lomba-lombanya kita lebih apa ya? Udah katakan tadi, lebih ke prakteknya langsung. Tapi kita cuma ditambahin ke poster digital, ada podcast buat apa ya? Biar meningkatkan minat bakatnya seperti itu. Bisa dibilang yang tahun lalu itu kan yang seperti saya bilang tadi, Ekonoforia, Studentpreneur, GEW. Tapi di tahun lalu itu sudah jadi satu acara. Tahun lalu itu langsung dijadikan satu ke satu trainer. Kalau ini dibagi-bagi. Jadinya bisa dibilang lebih fokus ke satu-satu. Oke. Baik. Jadi
sebenarnya ini juga untuk mengasah bagaimana siswa itu bisa praktek langsung ya. Selama ini kan mungkin didapat dari teori, baca buku atau baca web atau apa. Nah sekarang ada wadahnya nih praktek secara langsung gitu ya, Casey dan Marvel ya. Iya. Oke, nah kalau misalnya kita breakdown lebih detail lagi, sebenarnya di dalam studentpreneur tadi kan disebutkan ada berapa lomba nih. Nah ini mungkin bisa dirinci lagi kira-kira lombanya tadi apa saja dan pelaksanaannya kapan, kemudian bagaimana cara untuk mengikuti ini dan sebagainya. Seperti apa sih? Jadi di sini ada timeline. Timeline di sini kita mulai di pembukaan open daftaran dari internal maupun eksternal dimulai tanggal 18 Oktober dari Senin minggu kemarin. Lalu kemudian di tanggal 25 Oktober kemarin ada webinar yang saya katakan tadi mengenai bisnis model kanvas. Kemudian ada technical meeting nanti di tanggal 1 November. Itu mengenai lomba kita studentpreneur. Kemudian nanti di tanggal 12 November ada closing ceremony kita untuk sebagai penutupan studentpreneur. Dan itu juga sebagai pengumumannya. Lalu di sini ini ditambahkan oleh Casey. Terkait dengan lomba-lomba tadi, lomba apa saja sih? Lombanya itu juga ada podcast, ada poster digital, dan juga ada business plan. Nah, di lomba-lomba ini bisa diikuti oleh eksternal, peserta eksternal maupun internal ya. Mungkin bisa saya jelaskan lomba-lombanya itu bagaimana. Di business plan ini peserta yang mengikuti lomba bisnis plan ini diharapkan untuk membuat suatu ide bisnis yang akan nantinya diterapkan. Nah, nanti ide bisnisnya ini akan ditaruh di dalam proposal dan nantinya juga akan dinilai. Nah, ide bisnisnya ini ada banyak banget jenisnya. Juga kita sudah ada contoh-contohnya seperti saya sendiri yang sudah buat, yaitu joki grafis. Itu merupakan ide bisnis saya. Dan masih banyak ide-ide bisnis lainnya. Nah, itu untuk bisnis plan. Nah, di sini juga kita punya yang namanya poster digital. Dari namanya kita pasti sudah tahu ya, itu lombanya bagaimana. Itu membuat poster digital mengenai temanya yang sudah kita punya, yaitu technopreneur dan juga sociopreneur. Ya, jadi di sini ada poster digital. Poster digital tuh kita mengangkat tema emang sociopreneur dan technopreneur, tapi emang lebih menekenin ke poster digitalnya seperti infografis, habis itu poster persuasif, lalu mengangkat bisnis di era pandemi tersebut. Lalu di sini sama aja kayak podcast juga mengangkat tema kita dalam mengangkat bisnis era pandemi. Itu podcast itu jadi peserta seperti kita yang ngomongnya itu mengangkat tema bisnisnya kayak gimana di era pandemi seperti itu. Kayak presentasi gitu. Nanti untuk di postingnya nanti di podcast di postingnya di Instagram masing-masing dan harus akun juga. Jadi peserta yang ikut lomba ini harus mengirim karyanya itu di medsosnya masing-masing gitu atau diserahkan ke panitianya di Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo gitu atau gimana nanti? Ya, untuk pengumpulan karyanya ini dikirimkan ke kontak personnya atau narasumbernya sesuai kontak personnya lombanya masing-masing dan juga dikumpulkan di sosial media masing-masing sesuai ketentuan cara dan ketentuannya di setiap lomba tersebut. Oke, tapi untuk lebih atau info lebih detailnya ini bisa akses kemana sih biar kita yang ingin ikut gitu, karena kan tadi ranahnya nggak hanya internal ya, eksternal kan boleh ya, Casey ya kan? Iya. Itu kan berarti SMA lain sekolah boleh ikut gitu atau gimana? Betul kan? Boleh. Nah, ini untuk lombanya di sini kita mengikuti dari lomba yang eksternal bisa mengikuti dari SMP, MTS, SMA, SMK, dan sekolah madrasah yang pokoknya sederajat dari SMP dan SMA. Dan bisa didaftar di Bitly Studentpreneur SMA PJ2, bisa dibuka aja di Instagramnya yaitu studentpreneur_PJ2 dan bisa dibuka juga di akun Instagram kita juga di officialnya Instagramnya SMA Pembangunan Jaya 2. Nah itu kan nanti kita bisa lihat dan cek gitu ya lebih detailnya lomba-lomba apa saja dan sebagainya kita biar lebih tahu ya kan.
Tapi sebenarnya untuk persyaratan dan sebagainya ini standar saja atau mungkin ada sesuatu yang rumit atau ribet begitu? Enggak ya? Atau gimana nih untuk syarat-syaratnya kalau pengen ikutan? Tinggal daftar di linknya. Tinggal daftar aja di linknya. Nanti tinggal peserta bikin dan jadi kalau jadi ya sesuai ketentuannya bisa diupload dikumpulin di dalam hubungnya dan di sosial medianya masing-masing. Oke, baik. Oke, ini setidaknya kita sudah sedikit tahu ya kalau misalnya studentpreneur di Sekolah Pembangunan Jaya 2 itu sebenarnya sudah dilakukan hampir setiap tahun ya, diadakan dan tentunya dengan concern yang beda-beda ya. Kalau saat ini kan lagi musimnya podcast. Nah, sekarang diadakan ya kan podcast. Mungkin ini 5 tahun yang lalu podcast kita nggak kenal gitu kan, kita taunya mungkin siaran radio misalnya, tapi sekarang lagi yang podcast. Nah sekarang diadakan kontes macam ini gitu ya. Baik, saya kembali ke Tobi. Oke, Tobi. Ya, halo. Oke, sebelum kita putar beberapa spot iklan nanti ya, saya ingin tanya ke Tobi. Tadi kan dikatakan bahwa ada launching buku juga nih ya. Iya, betul sekali. Saya ingin tahu nih, untuk detail acara Pandora, tadi kan sempat dikatakan oleh Tobi ada banyak event gitu ya, seperti Jula-Juli atau apa tadi itu? Apa sih? Ya intinya itu kita menampilkan gitu Pak. Tampilan-tampilan yang berhubungan dan menggunakan bahasa-bahasa yang kita pelajari di Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo ini. Salah satunya ini misalnya kita berpidato gitu, pakai bahasa Inggris. Dan isunya itu isu yang sedang ngetrend sekarang. Lalu ada cover lagu Mandarin, ada musikalisasi puisi Indonesia tadi Jula-Juli, dan yang pameran seni ini Pak. Kira-kira begitu, dan dimeriahkan lagi oleh Bapak dan Ibu guru dan alumni-alumni yang berpartisipasi dalam acara ini Pak. Ini kalau boleh tahu temanya apa sih untuk tahun ini? Untuk tema tahun ini Handarbeni Pak. Ikut merasa dan ikut memiliki, bahwa bahasa Indonesia ini ya milik kita dan kita juga harus menjaganya, dan begitu Pak garis besarnya. Handarbeni. Ini bahasa Jawa ya? Iya, betul. Artinya tadi yang disampaikan Tobi itu ikut merasakan gitu ya? Ikut merasa dan ikut memiliki gitu ya? Dan ikut memiliki. Betul ya, ikut merasakan dan ikut memiliki, betul begitu ya. Iya. Nah, ini mungkin kalau dihubungkan dengan apa yang terjadi sekarang, kira-kira mungkin bisa dijelaskan kira-kira kenapa sih harus mengambil tema Handarbeni ini? Ya tentu kita ini hidup di masa globalisasi ya Pak, di mana budaya-budaya asing ini masuk. Dan seringkali ini pemuda-pemuda atau generasi Z ya, kalau generasi saya ini tidak mensaring lagi budaya-budaya itu Pak. Jadi tujuan Handarbeni ini ya, bahwa kita ini sangat kaya akan budaya dan keberagaman bahasa. Ya, ayolah kita lestarikan gitu Pak, kira-kira begitu. Oke. Baik, nah ini kalau boleh tahu juga ya, ini kan secara singkat saja tadi dikatakan ada banyak sekali event ya, seperti cover lagu Mandarin, kemudian musikalisasi puisi, Jula-Juli ya, dan masih banyak lagi. Nah ini apakah kayak semacam lomba kayak speech ini, apakah juga boleh peserta lain dari sekolah lain ikut gitu, atau hanya untuk internal SMA Pembangunan Jaya 2 atau bagaimana? Untuk bulan bahasa ini kita internal saja Pak. Targetnya kita ini buat siswa dan siswi SMA Pembangunan Jaya 2 saja. Oke, jadi semua event maupun lomba yang ada di Pandora, Paguyuban Bahasa dan Sastra ini semua untuk internal pelajar dari Sekolah Pembangunan Jaya 2 saja ya? Iya Pak, tetapi buat acaranya ini kita bisa lihat untuk umum, karena kita
streaming YouTube juga. Oke. YouTube-nya SMA Pembangunan Jaya 2. Oke, jadi kalau misalnya untuk masyarakat yang ingin menyaksikan bagaimana penampilan siswa dan guru-guru juga alumni ya dalam Pandora, itu bisa disaksikan secara live streaming di YouTube. Apa namanya tadi? YouTube SMA Pembangunan Jaya 2. Oke, SMA Pembangunan Jaya 2 ya. Nah, nanti bisa langsung cek di sana. Ini untuk tanggalnya sudah, tapi waktu atau jamnya jam berapa sih sebenarnya? Untuk jamnya kami mengambil setelah pulang sekolah, jam 2 hingga jam 4, Pak. Oke, acaranya jam itu ya. Baik ya. Itu yang tanggal 14 maupun 21 atau yang 28 Oktober ya? Iya, seluruhnya mengambil jam segitu, Pak. Oke, tapi yang 14 dan 21 ini sudah kita lewati kan? Karena tinggal yang tanggal 28 Oktober besok ya berarti ya? Iya. Jula Juli dan karya seni 2 dimensi. Serta tanggal 4 November itu ada talk show. Tadi menghadirkan siapa talk show-nya? Menurut talk show ini kami menghadirkan kita mengundang seorang budayawan muda. Namanya itu kalau nggak salah Pak Muhammad Yusuf Febriansyah itu. Oke. Iya. Oke, jadi nanti pada tanggal 4 November itu adalah talk show yang menghadirkan narasumber seorang budayawan ya, Bapak Muhammad Yusuf Febriansyah ya? Iya, betul sekali. Baik. Iya, untuk Toby juga Marvel dan Casey nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita siang hari ini. Kita bergabung dulu dengan beberapa spot berikut ini. Sahabat tetap bersama kami ya, tetap bersama dengan sahabat-sahabat dari Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Obrolan kita tentang Pandora dan juga Studentpreneur akan segera kami lanjutkan setelah beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, di dunia digital seperti saat ini jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Kini hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan, digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan, kebijakan, akses, dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerja sama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah, sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak. Sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pintar. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power.
Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah dan punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya sahabat, khusus untuk warga Jawa Timur ada kabar gembira ya untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151/sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Yakni diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa juga manfaatkan dan memenangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang, mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Sar, muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi
PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo kali ini kami tujukan pada Angga Aryo Widodo bin Imam Suhari. Dulu tinggal di Gajah Magersari, RT 12 RW 4 di Samagersari, Kecamatan Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Angga Aryo Widodo bin Imam Suhari, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Kamis 28 Oktober 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Sampeyan paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya di kene yo gak enek. Terus di kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatannya teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, baik sahabat, kita masih bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan dari SMA Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo ya untuk siang hari ini dalam dialog khusus bersama dengan SPJ 2 tentang event yang nanti akan atau sudah dilaksanakan, yakni Pandora atau Panggung Dolanan Bahasa dan Sastra, dan tentunya event Student Preneur ya, yang banyak sekali ragam kegiatannya, baik yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Bersama dengan Alpha Casey Emerich, juga Marvel Aditya dan Tobizu. Nah, kali ini saya masih ke Tobizu. Oke, Tobi? Iya. Ya, oke. Tobi, saya ingin tahu nih, so far untuk persiapannya seperti apa ini untuk Pandora yang nanti akan digelar pada besok ya kalau nggak salah ini ya, tanggal 28 Oktober ya kan? Iya, betul. Untuk persiapannya besok tentu mempersiapkan perangkat komputer ya, tentu karena virtual. Dan persiapannya sudah 80%. Saya rasa udah fix semua, besok tinggal eksekusinya saja. Jadi tampilan-tampilan sudah terkumpul, besok tinggal kita tayangkan. Oke, kalau untuk tanggal 4 Novembernya, ini apakah sudah mulai dikerjakan dari sekarang atau nunggu besok aja deh gitu? Atau gimana? Iya, biasanya H-2. Oh, oke. Tapi itu sudah bisa teratasi gitu ya, meskipun mendekati pada hari H gitu ya? Ya, bisa teratasi. Oke, baik. Saya beralih ke Casey sama Marvel. Coba Casey sama Marvel. Halo. Ya, halo Casey, Marvel. Nah. Oh iya. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih ya, baik persiapan juga antusias ya. Bagaimana sih antusias dari siswa di sana untuk mengikuti entrepreneur ini? Apakah sudah kelihatan begitu mereka cukup ramai? Ini mungkin dibuktikan dengan banyak yang mengikuti
mungkin follow Instagramnya atau mungkin juga yang daftar cukup banyak atau seperti apa? Untuk pendaftaran di sini pesertanya udah banyak sih, udah dari berbagai Indonesia. Peserta dari pelajar dari SMP, SMA, dari berbagai SMK, sekolah ya. Ya berbagai sekolah. Ada yang udah sampai Jakarta, udah sampai Jambi juga, udah yang daftar. Dari apa lagi? Dari luar pulau, dari Sumatera tadi udah kita katakan tadi, dari Jambi, dari Jakarta, habis itu udah banyak sekitar 30-an lebih lah yang daftar. Ya, jadi itu untuk persiapannya sendiri sudah ada ya. Ini mereka juga sudah mendaftar. Tinggal pendaftarannya dan juga mengumpulkan karya dan nantinya tinggal penjurian untuk studentpreneur ini. Jadi bisa dibilang sama seperti Pandora, kita juga tinggal eksekusinya bagaimana dan tinggal mengurus rangkaian acaranya. Oke, nah ini biar tambah semarak, biar tambah meriah lagi dan daftarnya, apakah mungkin dibatasi atau enggak sih pendaftarannya gitu? Enggak ya? Kita udah nggak ada. Jadi nggak dibatasi kan? Misalnya sampai 50 peserta gitu aja, enggak kan? Tidak ada. Enggak ya. Nah, supaya biar ramai, biar banyak yang daftar, ini apa yang mau disampaikan? Ya. Kalau udah itu, apa yang mau disampaikan apa? Biar yang daftar rame, lebih tambah lagi gitu. Kira-kira bagaimana nih ya? Yang mau disampaikan apa? Upaya-upaya yang mau digencarkan lagi apa gitu? Nah, kalau mengenai itu kita juga punya sponsor ya. Untuk sponsornya ini yang kita harapkan dari peserta, mereka bisa lebih antusias karena sponsor-sponsor yang sudah kita ajak kerjasama dengan itu juga sponsor yang sudah dikenal banyak orang ya, seperti Oki Jelly Drink dan masih banyak lainnya. Nah, dengan harapan jika kita mengajak kerjasama dengan sponsor ini, peserta ini bisa lebih antusias karena kan ya acaranya sudah didukung dengan sponsor ini, maka mereka juga akan mengikuti branding yang mereka biasanya suka konsumsi dan lain-lain. Oke. Nah, Casey sama Marvel ini ada 2 pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya. Oke. Yang pertama melalui Instagram @Brian. Bagaimana sih Kak tips agar siswa-siswi itu tertarik untuk mempelajari materi studentpreneur? Jadi tips agar siswa-siswi tertarik ya untuk mempelajari materi studentpreneur. Kemudian yang kedua, sebentar, dari Denny ya, Denny yang ada di Porong. Untuk menjadi seorang studentpreneur itu apa saja sih yang harus disiapkan? Ya, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang Denny ya. Untuk apa saja yang harus dipersiapkan. Pastinya kalau untuk ide bisnis ini sendiri, kita pastinya hanya perlu mempersiapkan kreativitas kita. Kita hanya perlu mempersiapkan menganalisis ya. Menurut saya menganalisis ini paling penting untuk keadaan yang dibutuhkan semua orang pada masa pandemi ini. Seperti yang kita ketahui kan di pandemi ini kebutuhan semua orang itu jadi berbeda-beda kan pastinya. Jadi kita pasti harusnya menganalisis apa yang mereka butuhkan, dan setelah kita menganalisis ini kita jadikan sebuah ide bisnis, dan ide bisnis ini bisa laku kalau kita menganalisisnya dengan benar. Karena apa yang kita jadikan ide bisnis itu harus apa yang orang butuhkan. Itu yang menurut saya harus kita persiapkan. Dan kalau kita sudah mempersiapkan ide bisnis itu bisa kita terapkan ke 3 lomba yang sudah ada tadi, seperti bisnis plan, poster digital, dan juga podcast. Jadi tinggal mempersiapkan ide kita dan kita bisa mengikuti 3 lomba itu. Itu saja. Oke, kalau misalnya ada siswa yang mengikuti 1 lomba, kemudian mengikuti lomba lainnya, nggak masalah, nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Maksudnya lebih dari 1 yang diikuti, gitu nggak masalah ya? Boleh banget. Iya, mungkin gitu kan. Oke, mungkin ini Casey menambah apa yang dijawab oleh
ini siapa Marvel tadi? Atau tadi yang menjawab itu Casey ya? Saya. Oh iya, Casey ya yang jawab ya. Ada tambahan? Mungkin? Mungkin saya nambah lagi. Mungkin bisa diulangi. Ini yang pertanyaan pertama juga ini belum direspon. Tips agar siswa-siswi itu tertarik untuk mempelajari materi studentpreneur. Tipsnya apa? Mungkin yang pertama dari kita harus harus dari dalam tuh harus kita suka. Kalau nggak suka sama aja kita ngapain kita pengen berbisnis kayak gitu. Pokoknya dari dalam diri kita harus mempunyai rasa suka, dan dari rasa suka itu kita pelajari mulai dari bukan nggak langsung jadi, tapi mulai dari nol, kayak gimana sih cara berbisnis itu, gimana sih cara pokoknya intinya berbisnis, dan harus tahu potensi jangka ke depan kalau kita berbisnis tuh kayak gimana, jangka panjang dan jangka pendeknya. Dan udah dikatakan tadi sama Casey, harus menganalisis dulu gimana sih bisnis sekarang. Mungkin tipikal pribadi saya, tipikal orang Indonesia adalah berbisnis mengikuti viral di internet. Mungkin viral sekarang zaman-zamannya Eskon gitu ya, Eskon di Dalgona gitu. Dalgona Candy. Itu bisa sebagai potensi berbisnis di era bisnis, salah satu bisnis di era pandemi ini. Mungkin masyarakat luas bisa berjualan seperti itu. Aku mau tambahin sedikit ya. Boleh. Jadi agar kita bisa lebih tertarik, itu mungkin kita juga harus tahu manfaatnya apa. Nah, seperti yang kita ketahui, bisnis ini juga pasti punya impact ya dalam masyarakat. Kita itu selain kita mendapatkan keuntungan, masyarakat ini juga pasti mendapatkan keuntungan. Karena yang seperti aku udah bilang tadi kan, kita harus mencari tahu apa yang masyarakat inginkan. Dengan itu, dengan bisnis yang kita buat ini, kita juga bisa memberikan apa yang masyarakat itu butuhkan. Jadi jika kita mengetahui pemanfaatnya, kita pastinya lebih semangat ya untuk menjalankan ide bisnis itu. Ya itu saja. Oke, baik. Nah, yang ingin saya tanya nih, sebenarnya kalau untuk usia pelajar, ini kan kelas 11, 12, kayak gitu-gitu kan. Nah, ini kira-kira bisnis yang cocok itu yang seperti apa sih gitu ya? Kalau tadi mungkin kalau sekarang mungkin nggak jauh-jauh deh dengan teknologi misalnya ya. Atau sekarang kan lagi banyak orang jadi YouTuber, influencer dan sebagainya. Tapi mungkin kalau menurut pandangan dari Casey dan Marvel sendiri, sebenarnya untuk anak-anak usia SMA itu wajar nggak ya berbisnis gitu? Atau mungkin lebih baik, belajar saja deh, nggak usah bisnis kayak gitu-gitu. Atau gimana nih, punya perspektif atau sudut pandang seperti apa? Kalau menurut saya sih direkomendasiin banget ya untuk berbisnis. Terutama pada teknopreneur menurut saya. Kan kita sebagai pelajar SMA atau SMP pastinya dapat banyak tugas kan, kayak disuruh bikin poster, atau disuruh mungkin bikin logo untuk berbagai tugas yang udah ditugaskan oleh guru. Nah, kan beberapa dari kita pastinya punya bakat terpendam ya untuk bikin poster. Ada yang bikin poster bagus dan lain-lain ya. Nah, ini bisa dijadiin ide bisnis juga. Kayak mungkin joki grafis, di mana nanti dia memenuhi permintaan customer yang mau bikin poster seperti apa, nanti dia buat. Ini menurut saya malah ide bisnis yang bagus banget ya. Karena berhubungan banget sama apa yang dimiliki kebanyakan pelajar SMP, SMA di Indonesia ini, yaitu apapun yang berhubungan dengan grafis. Jadi nggak ada masalah ya kalau misalnya siswa yang masih SMA atau SMP gitu berbisnis gitu kan, nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting mungkin tugas belajar dan sebagainya juga masih terus maksudnya dinomor-satukan lah begitu. Ya, mengimbangi waktu. Mengimbangi waktu. Sebagai pelajar sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Saya beralih ke Tobi ya. Oke, Tobi, ini ada pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya. Iya. Oke, Tobi dari melalui Twitter @Kanza menanyakan, jika misalnya disisipkan nilai-nilai dari masyarakat, kegiatan Pandora ini sebenarnya mengacu pada nilai apa sih?
apakah memang untuk meningkatkan hubungan kekerabatan misalnya, atau ingin meningkatkan nilai budaya-budaya lokal, atau seperti apa? Iya, untuk intinya kita kembali lagi pada tujuan dan tema acaranya, yaitu Handar Beni tadi, untuk ikut merasa dan ikut memiliki. Untuk nilai sosialnya kami ingin bahwa siswa dan siswi SMA Pembangunan Jaya 2 ini menanamkan rasa bangga atas budaya yang ada di Indonesia ini. Ya, saya rasa itu saja. Oke, Tobi, sebagai yang terakhir nih ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya, agar kegiatan Pandora ini juga semakin sukses dan juga mendapat semacam mendapat perhatian begitu ya, tidak hanya dari kalangan internal sekolah sendiri, tapi juga mungkin dari yang lainnya gitu. Silakan. Ya, baik, untuk mungkin di acara Pandora ini supaya untuk ikut meramaikan pihak eksternal atau masyarakat atau pendengar, mungkin bisa cek YouTube kita SMA Pembangunan Jaya 2, dan live streaming juga bisa saksikan tampilan-tampilan menarik dari siswa dan siswi SMA Pembangunan Jaya. Saya rasa itu saja. Mungkin bisa di reminder lagi ya, diingetin lagi untuk kegiatan atau agenda, bisa disampaikan lagi kira-kira kegiatan apa lagi yang mau digelar, dan mungkin ada hal-hal itu yang ingin disampaikan. Monggo silakan. Baik, untuk acara besok jangan lupa cek YouTube SMA, karena besok ada penampilan dari siswa dan siswi, juga Bapak Ibu guru dan alumni. Dan tentu besok kita akan menampilkan jula-juli dan pameran seni virtual 3 dimensi. Untuk jamnya bisa mulai dari jam 2 hingga jam 4 sore. Oke, setelah pulang sekolah ya. Ya, betul sekali. Oke, dan jangan lupa ini kalau misalnya untuk agenda tanggal 4 November itu sebenarnya bisa diikuti umum nggak ya, yang menghadirkan narasumber budayawan tadi itu? Untuk 4 November bisa diikuti untuk umum. Nanti silahkan cek IG Adel Nang PJ. Nanti kita bisa kasih linknya, dan kita sebar flyernya juga yang ada link Zoom-nya. Oke, baik. Saya beralih ke Casey dan Marvel. Coba, Casey, Marvel. Oke, Casey, Marvel. Baik, sebagai yang terakhir nih, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Sebagai closing statement-nya, monggo, silakan. Oke, jadi yang sebagai pendengar Suara Sidoarjo, jangan lupa ikutan Student Planner dengan tema extraordinary business. Dimulai pendaftarannya bisa dimulai tanggal 18 Oktober sampai tanggal 9 November. Jadi jangan lupa ikutan, karena bakalan dapat banyak ilmu yang kita dapat dari berbisnis itu, dan bisa dicek IG-nya di Student Planner PJ2. Bakalan ada di situ, bakalan banyak informasi mengenai Student Planner, dan harganya juga murah kok. Jadi kalian di pandemi ini jangan merasa takut kalau pembayarannya mahal, itu pasti bakalan murah banget. Sekitar poster digital dan podcast itu sekitar harganya 20.000, dan bisnis plan-nya seharga 30.000, jadi nggak mahal banget, dan kalian jangan lupa ikutan ya. Worth it pasti bakalan ilmu yang didapat bakalan sebanding dengan harganya. Sebanding dengan harganya. Oke, jadi untuk mengikuti lomba itu dikenakan biaya pendaftaran. Kalau yang podcast tadi 20.000. Iya. Betul. Kalau yang tadi 30.000? 30.000 untuk bisnis plan. Oh, bisnis plan itu 30.000. Murah banget, ya kan? Iya. Iya, mungkin ada tambahan lagi, silakan. Oh iya, ada hadiahnya juga pasti. Nah, untuk hadiahnya ini kalau udah bayar pasti ada hadiahnya juga dong kalau kita menang. Nah, hadiahnya ini bisa berupa cash ya, uang. Iya, uang pembinaan cash, dan sertifikat tingkat nasional. Tingkat nasional. Iya, pastinya. Sertifikat ini pasti bisa disimpan dan mungkin dijadiin
momen penting. Iya, buat nanti kalau pengen daftar kuliah atau apa gitu ya. Daftar kuliah atau apply organisasi atau beasiswa, jadi bisa dipakai untuk dokumen penting. Iya. Oke, baik. Jadi ini ada hadiahnya uang pembinaan ya, dan tentunya sertifikat ini yang paling penting gitu ya. Dan yang paling penting lagi itu adalah pengalaman, bagaimana kita berkompetisi gitu kan dengan siswa tidak hanya di tingkat Sidoarjo, bahkan tidak hanya di Jawa Timur, tapi tingkat nasional ya kan? Ya, benar. Oke, baik. Ya, terima kasih. Casey, juga Marvel dan Toby. Semoga apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini menginspirasi untuk siswa yang ada di Kota Sidoarjo pada khususnya ya. Dan tentunya beragam event maupun program yang akan digelar oleh Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo ini akan berlangsung sukses ya. Dan juga mendapat sambutan positif tentunya dari semua pihak ya kan, sponsornya makin banyak ya kan. Oke, selamat siang untuk Casey, Marvel dan Toby, sampai jumpa. Oke, terima kasih. Ya, sahabat, baru saja kita simak obrolan kita siang hari ini bersama dengan siswa-siswa dari Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo ya, terkait dengan 2 event yang nanti akan digelar, yaitu Pandora atau Panggung Dolanan Bahasa dan Sastra serta Studentpreneur. Semoga bermanfaat. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih dan sampai jumpa.